kita semuanya dilindungi, diberkati Tuhan ya. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat di 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 2 ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini yang begitu luar biasa. Lindungi kami semuanya yang ada di rumah, dimanapun kami berada. Jagalah kesehatan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami di tangan Engkau. Haleluya. Saudara sekalian, di 2 Samuel 11 ayat 1. Pada pengantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ya, Daud nggak mau berperang, ya, dia enjoy life ya. Apa yang terjadi? Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembalingannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Saudara sekalian, ada satu cerita yang benar. Di tahun 2019 seorang pendaki gunung menuju ke Mount Himalaya, ya. Dan akhirnya dengan susah payah dia naik ke Mount Himalaya, dan sampai di atas dia lihat begitu luar biasa di atas gunung itu, ya. Di puncak Gunung Himalaya itu dia lihat begitu cantik dan luar biasa, dan dia merasakan, yes, saya sudah sukses. Saya sudah sampai ke tujuan yang terakhir. Saudara sekalian, sayang 1000 sayang. Dia lupa karena tekanan cuaca dan pressure, ya, oksigen begitu beda di atas gunung itu. Waktu dia turun itu, sesudah selesai dia dalam itu, dia senang, dia turun, dalam perjalanan dia meninggal. Kenapa? Nafasnya, oksigennya kurang. Nah, dokter itu mengatakan bahwa semua orang yang mendaki gunung harus mau hati-hati. Tujuannya bukan sampai di atas, tapi tujuannya sesudah sampai di atas puncak gunung, waktu turun itu, berapa jam itulah, itu yang paling penting. Karena tiba-tiba dia punya oksigen, cuacanya itu berubah, ya, dan nafas itu bisa berbahaya untuk manusia. Dan di sanalah dia itu meninggal dan tidak kuat. Nah, ini juga sama seperti dalam kehidupan kita. Kita lihat Daud sudah sampai ke puncak kesuksesan kehidupan dia. Seorang raja, ya, yang membunuh beruang, membunuh singa, membunuh Goliat, dan dia lari dari segaranya Saul untuk mencari dia, membunuh dia, dan dia lolos. Dan anaknya mau membunuh dia, dia juga akhirnya menang semuanya. Dia sudah sampai semuanya, dia sudah lewatin dalam kehidupan dia. Ya, segala persoalan, segala kesusahan, dia telah menang. Dan dia menjadi seorang raja dengan ngurusin bangsa negara yang besar. Dan dia lupa sebenarnya dia itu siapa. Dan dia tidak mau berperang lagi. Dia tinggal di comfort zone. Bangun tidur, bangun siang. Udah itu apa? Matanya lihat ke sana, lihat ke sini. Lihatlah Batseba sedang mandi. Saudara sekalian, akhirnya apa yang terjadi? Batseba itu akhirnya dia tidur dengan Batseba. Udah itu dia udah tahu dia nggak enak, dia tahu dia berdosa. Dia tahu Batseba punya suami, ya kan? Udah itu Uria, ya kan? Uria itu orang baik banget. Udah itu dia panggil Uria, yuk tidur sama istri kamu, Dap. Oh, dia bilang, raja, nggak mungkin saya tidur dengan istri saya. Teman-teman aku masih dalam medan peperangan. Mereka itu cinta dan hormati Raja Daud. Jangan, Raja Daud, saya tidak mau enjoy life dan teman saya semuanya dalam peperangan dan dalam kematian kemungkinan. Saya mau kembali bersama-sama dengan mereka. Sifat Uria itu luar biasa. Wataknya luar biasa. Dan apa yang terjadi? Daud jahat banget. Nggak bisa tutupin dosa dia. Akhirnya apa? Bunuh Uria. Dia suruh dia punya pembantu, taruh Uria di paling depan supaya dia cepat-cepat mati. Benar, Uria meninggal. Nah, saudara sekalian, inilah manusia. Waktu kita sudah panjat ke tempat yang sukses, kita semuanya ada. Uang ada, rumah ada, anak semuanya sudah tenang. Mulailah kita lirik ke kiri, ke kanan.
ke karaoke, ini nonton ini sama teman-teman kopitiam segalanya, ke klub, ya kan, jalan-jalan, layu nih. Mulai kita lihat yang perempuan yang lebih cantik daripada istri kita. Ya pasti istri kita lebih jelek karena istri kita sudah melahirkan 2 anak, 3 anak, 4 anak. Mana mungkin bisa seperti yang di luar punya gadis yang belum menikah. Dan kita jatuh dalam dosa. Karena kita sama seperti Daud. Jadi saudara sekalian, bukan kesuksesan itu, bukan waktu kita di atas. Tapi waktu bagaimana kita maintain, kita sustain kita punya iman. Kita nggak cengeng, kita tetap cinta Tuhan. Kita tahu apa yang kita miliki, semuanya adalah titipan Tuhan. Jangan kita sombong. Apa yang kita ada ini adalah berkat dari Tuhan, bukan kepintaran kita. Saudara sekalian, marilah kita ingat, tujuan hidup kita bukan mencapai apa yang kita mau, tapi untuk hidup menyenangkan Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita. Mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. May the Lord bless you. Jangan lupa, Rasul Paulus mengatakan, aku setiap hari mati di bawah kaki salib. Apa artinya? Bahwa Yesuslah yang dia sanjung, yang ditinggikan. Bukan kepintaran dia, bukan kesuksesan dia. Mari kita tetap rendah hati. Jangan kritik pendeta, jangan kritik saudara seiman. Mari kita katakan, aku mau kuat di dalam Tuhan. Percaya pada Tuhan. Ya, bersandar kepada Tuhan. Cinta Tuhan. Nggak ada orang yang puji saya tetap cinta Tuhan. Ya, oke, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau hari ini. Bagaimana cerita Tuhan, ingatkan kami, jangan kami sombong dan kiranya kami sukses. Biarlah nama Engkau saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan serahkan.